Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang sekelompok remaja SMA yang mengikuti kegiatan perkemahan di Gunung Tidar untuk tugas ekstrakurikuler. Salah satu dari mereka, Raka, menemukan patung kecil aneh terbuat dari kayu dan tali, tergantung di pohon. Tertawa dan menganggapnya benda mistis buatan pendaki sebelumnya. Mereka memutuskan bermain petak umpet untuk mengusir rasa bosan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Langit tampak cerah ketika 6 remaja SMA dari ekstrakurikuler pecinta alam tiba di kaki Gunung Tidar. Udara segar khas pegunungan menyambut mereka, menusuk hidung dengan aroma pinus dan tanah basah. Tidak ada sinyal, tidak ada keramaian kota, hanya mereka dan alam, persis seperti yang dijanjikan oleh kakak pembina mereka sebelum berangkat. Raka, si ketua kelompok, berjalan paling depan. Di belakangnya ada Nadia, Dika, Tama, Sinta, dan Fikri. Mereka tertawa-tawa, saling ejek, dan sesekali berhenti untuk swafoto dengan latar pepohonan tinggi menjulang. Perjalanan menuju tempat perkemahan tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1,5 jam mendaki. Lokasinya tersembunyi, tapi datar dan luas, cocok untuk mendirikan 2 tenda dom besar. Mereka bergegas memasang tenda sebelum matahari mulai turun ke balik bukit. Tempat ini keren juga, kata Dika sambil membentangkan matras. Berasa kayak di film-film. Yah, tinggal nunggu zombie keluar dari balik pohon, sahut Sinta setengah bercanda, setengah menggigil. Serem amat, celetuk Nadia. Ini gunung, bukan film horor. Mereka menyalakan api unggun saat malam mulai menjelang. Suasana jadi lebih hangat, gitar kecil Tama mengalun lembut. Mereka menyanyikan lagu-lagu 2000-an dengan suara sumbang tapi penuh tawa. Sesekali mereka menceritakan pengalaman mistis saat naik gunung lain, tapi tak ada yang benar-benar percaya. Semua terlalu sibuk menikmati momen, menikmati kebersamaan. Hingga Raka melihat sesuatu yang menggantung di dahan pohon sedikit jauh dari tenda. "Heh, itu apaan?" tanyanya sambil berdiri dan mendekat. Yang lain menoleh. Mereka melihat sebuah benda kecil, tergantung dari dahan dengan tali. Bentuknya seperti boneka voodoo, terbuat dari ranting dan dibalut benang kusut. Di bagian kepala, ada sesuatu yang menyerupai gigi atau tulang kecil menempel. "Wah, serem sih," ujar Tama sambil mengamati dari dekat. "Kayaknya buatan orang iseng." "Bisa juga kayak jimat," Fikri menimpali. "Pendaki sering pasang ginian buat tolak bala." Raka, dengan senyum usil, mengambil boneka itu. "Kita kasih nama aja. Si penjaga. Biar nggak kesepian, malam ini dia temenin kita." "Idih, lu beneran bawa itu ke tenda?" Nadia menatapnya ngeri. "Ah, santai. Ini cuma ranting kok." Boneka itu diletakkan di atas salah satu batu dekat api unggun. Mereka terus bercanda, tapi suasana sudah sedikit berubah. Entah karena malam semakin dingin, atau karena kehadiran boneka itu membuat suasana tak lagi sehangat sebelumnya. Sekitar pukul 9 malam, ketika obrolan mulai sepi, Dika mengusulkan sesuatu. Gimana kalau kita main petak umpet?" "Serius?" Sinta mengangkat alis. "Malam-malam gini?" "Ya justru itu. Biar seru. Sekali-kali main petak umpet di hutan. Hidup banget, nggak kayak di sekolah." Tama tertawa. "Asal jangan sampai nyasar aja." Setelah sedikit perdebatan, mereka pun setuju. Raka menjadi penjaga pertama. Aturannya sederhana. 1 ronde, semua bersembunyi dalam radius 30 meter dari tenda. Tidak boleh membawa senter, hanya mengandalkan cahaya bulan. Raka mulai menghitung dengan mata tertutup, berdiri membelakangi pohon besar. 1, 2, 3. Yang lain berlarian ke balik semak, pohon, atau batu besar. Nafas tertahan, degup jantung berpacu, rasa takut bercampur adrenalin membuat permainan terasa lebih nyata. Namun, tanpa mereka sadari, ada yang ikut bermain. Di tengah heningnya malam, di balik pohon-pohon tua, sepasang mata memperhatikan mereka. Nafas pelan, nyaris tak terdengar, tapi nyata. Ketika Raka selesai menghitung dan mulai mencari, ia mendengar suara dedaunan bergesek, bukan dari langkah teman-temannya,
tapi dari arah yang berlawanan. Ia menoleh, tapi hanya melihat bayangan gelap. "Dika?" panggilnya pelan. "Fikri?" Tidak ada jawaban. Malam mulai terasa lebih dingin. Angin meniup pelan, membuat api unggun mengecil dan boneka ranting yang tadi mereka temukan kini tampak menghadap ke arah tenda. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Petak umpet malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa mereka pahami, sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka bangunkan. Malam semakin larut. Hutan gunung tidar diselimuti kabut tipis yang membuat pandangan tak lagi jelas. Suara serangga malam mengisi keheningan, namun seolah terdengar lebih pelan dari biasanya. Seperti alam pun menahan napas. Raka berjalan perlahan, menyusuri semak-semak sambil menyebut nama teman-temannya. "Nadia? Sinta? Ini udah nggak lucu, keluar aja, gue nyerah." Tak ada jawaban. Hanya angin yang berdesir pelan dan ranting yang sesekali berderak seperti diinjak sesuatu, atau seseorang. Langkahnya terhenti ketika ia melihat bayangan di balik pohon. Refleks, ia mendekat dengan hati-hati. "Fikri?" tanyanya. Namun ketika ia menyingkap ranting, hanya ada bayangan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Gila, kenapa jadi begini suasananya? Raka kembali ke tenda, dan satu persatu yang lain muncul dari persembunyian. Nadia dari balik bebatuan, Sinta dari balik pohon tinggi, Tama dengan wajah datar, dan Fikri dari semak lebat. Namun satu orang tak kembali, Dika. Mereka awalnya berpikir Dika sedang mengerjai mereka. Ia memang terkenal suka bercanda, sering membuat kehebohan agar jadi pusat perhatian. Tapi 5 menit, 10 menit, 15 menit. Dika tak juga muncul. "Dika?" teriak Fikri. "Udah ya, ini keterlaluan. Keluar sekarang." Tidak ada jawaban. Mereka mulai panik. Dengan membawa senter, mereka menyisir area sekitar tenda. Hutan di malam hari sangat berbeda. Apa yang tadi terasa biasa kini tampak asing dan mengancam. Di balik semak besar sekitar 50 meter dari tenda, Sinta menjerit. Raka dan yang lain segera berlari menghampiri. Senter mereka menyorot sebuah benda, senter milik Dika, menyala sendiri, tergeletak di tanah. Di sampingnya ada jejak kaki yang tak beraturan, seperti seseorang sempat berdiri tapi diseret menjauh. Ada pula bercak merah gelap di atas dedaunan dan tanah. Darah. Mereka terpaku. Tidak ada suara. Hanya degup jantung dan desis pelan angin malam. Ini darah kan?" tanya Nadia dengan suara gemetar. "Kayaknya cuma, bisa aja kena luka terus kabur sendiri." "Bisa aja Dika panik," jawab Tama, meski nadanya sendiri tak meyakinkan. "Kita harus cari dia," ujar Raka tegas. Namun Sinta menarik lengan Raka. "Enggak, kita balik ke tenda. Kalau dia kabur, dia bakal balik ke sana. Tapi kalau kita malah makin jauh." Akhirnya mereka kembali ke tenda dengan harap-harap cemas. Api unggun sudah hampir padam. Mereka duduk melingkar dalam diam. Tak ada lagi tawa atau candaan. Semua hanya menunggu, berharap Dika akan kembali dengan tawa khasnya dan berkata, "Kena kalian." Hahaha. Tapi waktu terus berjalan, dan Dika tak kembali. Sekitar pukul 1 dini hari, suara langkah terdengar dari luar tenda. Pelan, seperti seseorang mengitari tenda mereka. "Dika?" bisik Nadia, tapi tak ada yang menjawab. Langkah itu terus terdengar. Melingkar, pelan, berulang-ulang. Raka membuka resleting tenda perlahan dan mengintip keluar. Dengan senter yang redup, ia hanya melihat bayangan pohon dan semak. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia hendak menutup kembali resleting, matanya menangkap sesuatu di tanah. Boneka ranting yang mereka temukan sore tadi, kini tergantung di tiang tenda mereka. "Ada yang mindahin ini," gumamnya, suara nyaris tak terdengar. Wajah Nadia mulai pucat. "Gue bilang juga itu benda nggak beres." Sinta mulai menangis diam-diam, dan Fikri tak bisa menyembunyikan ketakutannya lagi. Mereka memutuskan berjaga bergantian malam itu. Namun satu demi satu akhirnya tertidur karena kelelahan dan stres. Pagi datang, tapi bukan rasa lega yang menyambut mereka. Burung-burung tidak bersuara. Kabut justru semakin tebal daripada malam sebelumnya. Dan jejak langkah aneh masih tertinggal di sekitar tenda,
seolah seseorang memang berjalan bolak-balik sepanjang malam. Namun tetap tak ada tanda-tanda Dika. Mereka mencoba menggunakan GPS ponsel, tapi tidak ada sinyal. Bahkan aplikasi offline sekalipun gagal menentukan arah. Jalan yang mereka lewati untuk naik pun menghilang begitu saja, tak ada penanda, tak ada jalur yang familiar. Ini nggak masuk akal, bisik Tama. Mereka menatap satu sama lain. Panik, terjebak, dan sadar bahwa yang mereka hadapi bukan hanya sekadar permainan anak-anak. Pagi itu, kabut tak kunjung menghilang meski matahari sudah naik tinggi. Seolah-olah hutan di Gunung Tidar menolak untuk melepaskan mereka dari pelukannya. Langit tampak kelabu, dan udara begitu dingin, seperti pagi musim dingin di luar negeri. Mereka semua berdiri di tengah tanah lapang perkemahan dengan wajah pucat dan mata sembab. Dika masih belum kembali. Jejak darah semalam telah hilang, seperti disapu oleh sesuatu, atau seseorang. Gue yakin jalan turunnya lewat sini, ucap Fikri sambil menunjuk jalur kecil yang menurun, menyibak semak-semak. Namun begitu mereka menyusuri jalur itu selama hampir setengah jam, semuanya justru terasa asing. Tak ada pohon besar penanda, tak ada batu unik seperti yang mereka lihat kemarin. Jalur yang mereka ingat kini hanya berupa hutan lebat tak berujung. Apa mungkin kita muter-muter aja dari tadi? Tanya Nadia, nadanya dipenuhi kecemasan. Enggak mungkin. Jalur naiknya jelas kok, sahut Raka, tapi terdengar seperti sedang meyakinkan diri sendiri. Mereka memutuskan kembali ke lokasi tenda. Kabut semakin tebal, dan hutan terasa makin sunyi. Seolah-olah seluruh alam menahan napas, menonton mereka dari balik bayangan. Di tengah perjalanan kembali, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di antara pohon-pohon pinus, terdapat tenda tua yang rusak parah. Warna kainnya pudar, sobek di banyak bagian. Sekitarnya penuh dengan daun kering dan dahan mati. Namun yang paling mengerikan adalah tumpukan abu api unggun yang masih tampak segar, seolah baru beberapa hari lalu digunakan. Siapa yang pernah kemah di sini? Gumam Tama. Mereka mendekat, dan menemukan tas lusuh tergeletak di balik tenda rusak itu. Di dalamnya ada pakaian robek, botol minum logam penuh karat, dan sebuah buku catatan kecil yang sampulnya setengah terbakar. Raka membukanya perlahan. Halamannya banyak yang rusak, tapi beberapa tulisan masih terbaca. Kami main petak umpet. Tapi saat dia mulai menghitung, aku dengar suara lain menghitung bersamaan. Lebih pelan, lebih serak. Satu persatu hilang. Aku coba turun, tapi hutan ini berubah. Aku kembali ke tempat yang sama terus. Aku harus menulis ini. Kalau kamu baca ini, jangan main petak umpet di sini. Mereka saling berpandangan. Tak satu pun berani berkata apa-apa. Ketika kembali ke lokasi perkemahan mereka, suasananya tak sama lagi. Boneka ranting yang semalam digantung di tiang tenda kini tergantung di pohon yang berbeda, lebih tinggi, dan entah bagaimana bisa sampai ke sana. Di bawahnya, tanah terlihat digali, atau terangkat, seperti seseorang menggali sesuatu dari dalam bumi. Mereka mulai saling menyalahkan. Sinta menuduh Raka karena membawa boneka ke tenda. Nadia menuduh Dika karena memulai permainan gila itu. Fikri bahkan hampir memukul Tama karena mengusulkan untuk berpencar. Amarah, ketakutan, dan keputusasaan mulai menggerogoti mereka. Api unggun yang tak kunjung mau menyala kembali menambah tekanan. Sore hari itu, langit kembali menggelap lebih cepat dari biasanya. Dan saat mereka mulai menyiapkan makan malam seadanya, Tama tiba-tiba hilang. Ia menghilang begitu saja saat mengambil air dari mata air kecil tidak jauh dari tenda. Mereka hanya menemukannya tergantung di pohon, beberapa meter dari sumber air, dengan tubuh memutar menghadap ke bawah seperti boneka ranting. Lidah menjulur, mata terbuka lebar, dan tangan terkepal erat menggenggam sesuatu, potongan tali dari boneka yang ditemukan Raka. Sinta menjerit histeris. Nadia jatuh terduduk. Fikri sampai muntah melihat mayat Tama yang mengayun pelan. Raka menahan air mata. Kita harus keluar dari sini. Besok pagi kita coba lagi. Kita bakar sesuatu biar bisa jadi sinyal. Atau kita pakai cermin buat pantulin cahaya matahari. Lu masih mikir logika? Teriak Fikri. Ini bukan sekadar nyasar. Ini tempat sialan. Ada sesuatu di sini yang mainin kita. Malam ketiga pun datang.
Lebih gelap. Lebih dingin. Lebih sunyi. Mereka berempat duduk rapat di dalam tenda, senter dinyalakan, tapi cahaya terasa tak cukup. Di luar, suara langkah kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda. Lebih cepat, lebih banyak, dan disertai suara seperti tertawa pelan. Raka membuka mata, tidak bisa tidur. Ia merasa sesuatu sedang menatap dari balik tenda. Dari arah boneka gantung yang entah bagaimana kini lebih banyak. Tidak hanya satu, tapi 6. Dan semuanya mirip wajah teman-temannya. Petak umpet ini belum selesai. Dan besok mungkin giliran dia. Malam keempat di Gunung Tidar, dan rasa takut yang mencekam semakin menyelimuti mereka. Hanya ada 4 yang tersisa. Raka, Nadia, Sinta, dan Fikri. Selama 3 hari mereka berusaha untuk keluar. Tetapi setiap kali mereka beranjak, jalan yang mereka lewati seakan-akan berputar kembali ke titik awal. Tak ada satupun jalur yang familiar, tak ada tanda yang bisa mereka kenali. Mereka terjebak dalam hutan yang tampaknya tak berujung. Tenda mereka yang dulu cerah kini terlihat suram, lebih mirip tempat tinggal yang terlupakan. Matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya, dan kabut yang datang semakin tebal setiap malam. Mereka berhenti berharap Dika dan Tama akan kembali. Semua yang mereka temui kini adalah sisa-sisa, bercak darah, jejak kaki yang mengarah ke tempat yang tidak ada, dan boneka kayu yang tak henti-hentinya muncul di tempat yang tidak seharusnya. Malam itu, setelah makan seadanya, mereka duduk melingkar di dalam tenda. Suasana sangat hening. Tak ada yang berbicara, hanya ada ketegangan yang terasa di udara. Fikri yang biasanya cerewet kini tampak murung, memandangi potongan-potongan kayu yang mereka gunakan untuk api unggun yang sudah hampir padam. Ini nggak benar, kata Raka, memecah keheningan. Kita harus keluar dari sini. Ini bukan cuma soal nyasar lagi. Gue udah mulai mikir, kita bukan nyasar, ujar Sinta, suaranya datar, seakan-akan sudah kehilangan harapan. Ini tempat ini, nggak biasa. Ada yang nungguin kita. Nadia menatapnya dengan wajah penuh kecemasan. Apa yang lu maksud? Ada yang nungguin kita permainan ini, kayak ada yang ngatur kita. Petak umpet itu, permainan ini nggak selesai sampai yang terakhir ikut main. Raka mengerutkan kening. Maksudnya? Sinta menarik napas dalam-dalam. Gue nemuin buku itu, ingat nggak? Di tenda lama. Gue yakin, itu bukan sekadar catatan biasa. Itu peringatan. Gue baca tulisan itu berulang-ulang, dan ada satu bagian yang terus gue ingat. Kalau kamu baca ini, jangan main petak umpet di sini. Semua terdiam, kecuali suara desiran angin di luar tenda. Jadi, menurut lo, permainan ini sengaja? Tanya Fikri dengan nada ragu. Dan kita yang dimainin? Sinta mengangguk pelan. Gue yakin. Dika dan Tama hilang, tapi mereka nggak pergi. Mereka jadi bagian dari permainan ini. Mungkin mereka yang hitung di ronde pertama, tapi bukan kita yang ditunggu. Mereka yang jadi target. Nadia menghindari pandangan Sinta dan menatap lantai. Maksud lo, kita bakal jadi bagian dari permainan ini selamanya? Ya, kalau kita nggak berhenti, jawab Sinta. Dan setiap kali kita nggak nyerah, kita bakal makin terjebak. Itu yang gue rasain. Kalau kita nggak berani, kita nggak bakal keluar. Raka menggigit bibirnya. Pemikirannya mulai kabur, antara ketakutan dan harapan. Jadi gimana? Kita berhenti? Kalau kita berhenti, kita bakal mati, Raka, kata Fikri dengan tegas. Ini bukan sekadar mainan lagi. Kita nggak bisa keluar kalau kita nggak ngelawan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar lagi. Berputar di sekitar tenda, lebih cepat dan lebih dekat dari sebelumnya. Seolah-olah sesuatu sedang mengelilingi mereka, mendekat, dan menunggu saat yang tepat. Raka bangkit dengan cepat, membuka resleting tenda dan mengintip keluar. Namun, hanya ada kegelapan pekat di luar. Kabut yang semakin tebal membuat jarak pandang hampir nihil. Tetapi di balik kabut itu, Raka bisa merasakan keberadaan sesuatu. Sesuatu yang sedang menatap mereka. Tiba-tiba, ada suara bisikan. Serak dan dalam. Kalian harus main. Jangan lari. Raka menutup resleting tenda dengan tergesa-gesa, lalu berpaling ke teman-temannya.
Ada sesuatu di luar. Gue nggak tahu apa, tapi itu bukan suara manusia. Sinta merinding, namun nadanya tenang. Kita nggak bisa lagi lari. Cuma ada satu cara, ikut permainan. Mereka semua terdiam. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertahan hidup. Mereka harus bermain sesuai aturan, meskipun itu artinya mereka harus melawan takdir yang sudah mengikat mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menang melawan sesuatu yang tak tampak? Apa mereka bisa mengalahkan sesuatu yang begitu kuat, begitu berkuasa di tempat ini? Pagi itu datang dengan sangat lambat. Langit hanya sedikit cerah, dan kabut masih menggantung di udara. Tanpa Dika, tanpa Tama, tanpa petunjuk yang jelas, mereka hanya bisa mengikuti naluri mereka untuk bertahan. Raka yang paling tegas di antara mereka, akhirnya berdiri dan berkata, "Hari ini kita harus keluar. Kita akan menghadapi ini bersama." Dan mereka pun memutuskan untuk keluar, tidak dengan cara biasa, melainkan dengan cara yang berbeda. Menghadapi permainan ini, menjalani aturan yang tak jelas, dan berusaha bertahan hidup, meskipun mereka tak tahu apakah mereka bisa menang. Namun, yang mereka tidak tahu adalah bahwa permainan ini baru saja dimulai, dan aturan main yang berubah akan mengubah segalanya. Hari kelima di Gunung Tidar, dan hutan semakin terasa mencekam. Raka, Sinta, Nadia, dan Fikri sudah tidak bisa lagi membedakan siang dan malam. Waktu berjalan terhenti di antara kabut yang selalu datang tepat saat matahari mulai tenggelam. Makanan semakin menipis, dan rasa haus semakin menghantui mereka. Hanya ada ketakutan yang terus berkembang dalam dada mereka. Mereka merasa tidak pernah benar-benar bebas. Seperti ada yang memantau setiap gerakan mereka, seperti ada yang mengawasi dari jauh. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, mereka bertekad untuk keluar. Mereka harus menyelesaikan permainan ini, tidak peduli seberapa berbahaya dan anehnya tempat ini. Raka memimpin, dengan senter di tangan, dan langkah mereka semakin mantap meskipun hati mereka berdegup lebih cepat dari biasanya. Namun, semakin mereka berjalan, semakin jelas bahwa ini bukan hanya permainan. Ini adalah jebakan yang sengaja dirancang untuk menghancurkan mereka, satu persatu. Tanpa mereka sadari, mereka sudah semakin jauh dari perkemahan mereka, menuju bagian hutan yang lebih gelap dan penuh misteri. Ada apa dengan tempat ini? Nadia bertanya, suaranya hampir tenggelam oleh suara angin yang mulai menggelora. Sama sekali nggak ada jejak manusia di sini, Fikri menambahkan dengan nada takut. Seperti ini bukan tempat yang pernah kita lihat sebelumnya. Kita kayak dipindahin ke tempat lain, tanpa kita tahu. Sinta yang sejak tadi diam, tiba-tiba berhenti. Kalian, dengar itu? Mereka semua terdiam sejenak, mendengarkan dengan seksama. Suara bisikan yang serak dan perlahan terdengar, seakan-akan mengalir di antara pepohonan. Kalian gak bisa lari. Kalian adalah bagian dari permainan. Suara itu semakin jelas, makin dekat. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa suara itu bukan berasal dari alam, bukan dari angin atau dedaunan bergesekan. Itu adalah suara seseorang yang mereka kenal. Dika, seru Raka, langsung berlari ke arah suara itu. Dika, lo di mana? Fikri menghambur ke belakang Raka, dan Nadia serta Sinta mengikuti dengan langkah cepat. Mereka berlari mengikuti suara itu yang semakin keras dan semakin jelas. Namun, semakin mereka berlari, semakin mereka merasa semakin terjebak. Suara itu malah semakin membingungkan mereka. Suara langkah kaki yang tertinggal di belakang mereka tiba-tiba berbalik arah dan menyatu dengan langkah mereka sendiri, memantul dalam kebingungan dan kepanikan. Lalu, seiring dengan suara langkah yang semakin mendekat, mereka melihatnya, Dika. Dika berdiri di hadapan mereka, tubuhnya tampak tak bernyawa, wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya tidak wajar. Dia tidak tampak seperti Dika yang mereka kenal. Dika? Raka bertanya ragu, suaranya nyaris hilang di antara kabut. Dika? Itu lo? Nadia ikut bertanya, berusaha mendekat. Tapi Dika tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, tak bergerak, dengan senyum yang semakin melebar. Tiba-tiba, tubuhnya terjatuh, seperti dibiarkan roboh begitu saja, tanpa daya. Raka berlari ke arahnya, namun langkahnya terhenti begitu melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Dika di tanah sudah tidak bergerak lagi,
tetapi tubuhnya tampak seolah telah terpotong beberapa bagian. Tidak ada darah, hanya potongan tubuh yang aneh, seperti tubuh yang telah dimutilasi dengan sangat teratur, namun tanpa jejak luka. Suasana menjadi sangat hening, hanya ada suara nafas mereka yang terengah-engah. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara yang sudah mereka kenal terdengar lagi. Permainan belum selesai. Mereka menoleh dan melihat sebuah sosok lain muncul dari kabut. Kali ini lebih menakutkan. Tama, yang seharusnya sudah hilang, berdiri di depan mereka. Wajahnya tak lebih baik daripada Dika, pucat, dan matanya kosong, tetapi ada sesuatu yang sangat gelap di balik tatapannya. Tama? Nadia terbelalak. Gimana bisa? Tama tersenyum, senyum yang tidak manusiawi, dan kemudian dia melangkah maju. Main terus. Kalau kalian ingin keluar, mainkan aturan ini. Semua terdiam. Mereka sudah tidak bisa membedakan apakah ini kenyataan atau mimpi buruk. Mereka hanya tahu satu hal, permainan ini semakin kejam. Mereka bertambah sedikit, satu persatu, dan tidak ada yang bisa keluar. Tama, kita nggak bisa terus begini. Sinta berteriak, suaranya mulai hilang oleh ketakutan yang mencekam. Jangan lari, kata Tama, suaranya mendalam dan penuh dengan ancaman yang tidak bisa mereka lawan. Kalian ingin bebas? Hanya ada satu cara, kalian harus bermain. Seperti yang seharusnya. Tidak ada pilihan lain. Fikri menatap Tama dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Main apa? Apa maksud lo? Tama hanya tersenyum lebar. Petak umpet yang sesungguhnya. Dan sekarang, kalian yang terakhir. Raka merasa seluruh tubuhnya lemas. Hatinya berdebar. Dia sadar, mereka tak bisa keluar begitu saja. Mereka terjebak dalam permainan ini. Hanya ada satu jalan keluar, dan itu adalah menjadi bagian dari permainan terakhir yang kini menanti mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.